Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Risma Fuadatul Ulma, Prodi Hukum Keluarga Islam, mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi Hukum Keluarga kelas A. Di sini saya akan menjelaskan resuman saya. Langsung saja yang pertama yaitu tentang pengertian fatwa. Fatwa adalah pendapat para pakar atau ulama ahli hukum yang didapat melalui proses penggalian hukum yang telah disepakati guna menentukan kepastian hukum. Kedudukan fatwa itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan, bahwasanya tidak menyebutkan bahwa fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang pengertian jurisprudensi. Jurisprudensi adalah serangkaian putusan hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang telah diatur oleh undang-undang. Peran dari jurisprudensi sendiri itu sangat penting bagi tatanan peraturan, bahwa jurisprudensi tidak mungkin dipisahkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya pengertian dari qadha. Qadha adalah vonis atau keputusan yang dilakukan oleh seorang hakim atau qadhi atas suatu perkara atau perseteruan dua belah pihak atau lebih. Pengertian qanun. Qanun adalah undang-undang atau hukum positif yang berlaku di suatu wilayah. Qanun yang berlaku di suatu negara Islam bisa juga bersumber dari sejumlah hasil fatwa atau gabungan dari beberapa mazhab fikih yang diatur atau dibentuk secara rinci. Selanjutnya yaitu fatwa dan lintas sejarah tasyrik. Fatwa sangat berkaitan dengan periodisasi tasyrik hukum Islam itu sendiri. Secara historis, orang yang pertama kali berfatwa dalam Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW, yang dalam pengertian lain bahwa fatwa merupakan wahyu dari Allah SWT. Dan setelah Nabi Muhammad wafat, tugas-tugas berfatwa tersebut dilanjutkan oleh para sahabat yang kita kenal dengan fatwa sahabi, dan dilanjutkan lagi oleh tabi'in. Selanjutnya yaitu pengertian dari MUI. MUI singkatan dari Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina serta mengayomi umat Islam di Indonesia itu sendiri. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di kota Jakarta. Selanjutnya, pengertian Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI. Dasar-dasar berfatwa di MUI itu ada banyak sekali. Antara lain yaitu setiap keputusan harus berdasarkan atas kitabullah dan sunnah Rasul yang muktabaroh. Yang kedua, jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul, maka keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma, qiyas maupun dalil-dalil hukum yang lain seperti halnya ihtisan, masail al-mursalah dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu prosedur penetapan fatwa MUI. Ada banyak sekali prosedur dalam penetapan fatwa MUI, yaitu antara lain adalah sebelum fatwa ditetapkan oleh MUI harus melakukan kajian terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang masalah yang sedang dipantau tersebut. Yang kedua yaitu menelusuri kembali dan menelaah pandangan para ahli. Yang selanjutnya, jika telah jelas hukum dan dalilnya, maka komisi fatwa
akan menetapkan fatwa dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya, sebagaimana yang telah disepakati tersebut. Dan selanjutnya yaitu dalam hal perbedaan pandangan di antara komisi fatwa, maka penetapan hukum tetap akan dilakukan. Yang selanjutnya pengertian dari NU, yang biasa dikenal dengan Nahdlatul Ulama, yaitu adalah kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam, yang biasanya disingkat dengan NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya pengertian dari istinbat hukum. Istinbat hukum adalah cara mengeluarkan hukum yang bersifat praktis yang berkaitan dengan perbuatan mu'alaf dari dalil-dalil syarak secara rinci baik dari Al-Quran maupun hadis. Cara untuk melakukan istinbat hukum itu sendiri yaitu ada beberapa, di antaranya yaitu melalui pendekatan keabsahan. Yang kedua pendekatan makna atau ruh nas. Dan selanjutnya pengertian Baitul Masail. Baitul Masail merupakan sebuah forum diskusi antara ahli keilmuan Islam, utamanya fikih dan lingkungan pesantren-pesantren yang dengan Nahdlatul Ulama. Di forum Baitul Masail ini juga membahas berbagai persoalan seperti halnya persoalan agama, persoalan hukum yang belum dibahas oleh ulama terdahulu. Selanjutnya yaitu LBH atau Lajnah Baitul Masail. Nahdlatul Ulama itu merupakan lembaga atau forum yang memberikan fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Selanjutnya yaitu fungsi LBH NU itu sendiri, yaitu adalah ilmiah, silaturahmi atau konsolidasi dan kaderisasi. Selanjutnya yaitu sumber hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum itu sendiri, yaitu ada 4. Yang pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Selanjutnya pengertian dari Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan nama organisasi Muhammadiyah itu sendiri diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Misi Muhammadiyah itu sendiri ada banyak, di antaranya yaitu menegakkan keyakinan tauhid dan memahami agama dengan menggunakan aplikasi pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Selanjutnya menyebarluaskan ajaran Islam dan mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, serta masyarakat di lingkungan Muhammadiyah itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu majelis tarjih. Majelis tarjih adalah dalam usul fikih merupakan proses analisis untuk menetapkan suatu hukum dengan dalil yang lebih kuat. Yang selanjutnya yaitu metode istinbat hukum. Metode istinbat hukum ini dikenal dengan ilmu fikih sebagai metode deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan kasus. Di Indonesia sendiri terbentuknya majelis atau lembaga pengajian dan pengistimbatan hukum seperti halnya Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih yang dikelola oleh Muhammadiyah, Dewan Hisab, merupakan suatu langkah dalam mengatasi problem sulitnya menjadi mujtahid, dan di sisi lain perlu suatu keputusan hukum yang harus diselesaikan segera agar masyarakat umum, khususnya masyarakat awam yang belum ngerti hukum, bisa langsung mempelajari hukum yang telah diistimbatkan itu sendiri.
Dalam mengambil keputusan, Muhammadiyah langsung mengistibatkan hukum dari Al-Quran dan hadis sahih dengan berpikir secara bebas dan cerdas tanpa taklid. Lebih lanjut beralih pada masalah yang belum pernah dibahas sebelumnya. Demikian presentasi resum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.